Kecamatan Sagulung menggelar dialog antar pemuka agama Kristen. Setelah sukses menggelar dialog di 2 kecamatan yakni Batuaji dan Sekupang, kini giliran Kecamatan Sagulung menggelar dialog antar pemerintah Kecamatan Sagulung dengan pemuka agama dari denominasi gereja yang berada di wilayah Kecamatan Sagulung. Dialog dilakukan di Hotel Ostyle Sagulung, Batam, Kepulauan Riau 21 Februari 2023. Muhammad Hafiz, Camat Sagulung, menilai kegiatan dialog lintas pemuka agama patut diapresiasi, mengingat Sagulung adalah satunya kecamatan yang memiliki populasi tertinggi di Kota Batam. Menurutnya, kegiatan yang digagas Horjani Dewati selaku pemerhati masyarakat antun dilakukan. Dialog antar pemuka agama menjadi penting untuk terus dilakukan sebagai wadah diskusi di Kecamatan Sagulung, karena komunikasi menjadi sarana ideal untuk membangun hubungan antar pemeluk agama, internal agama, suku dan budaya di wilayahnya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Horjani Dewati Hutagalung, tokoh inspirasi wanita, yang mana atas inisiasinya mengadakan acara silaturahmi antara pemerintah setempat, yaitu kelurahan, kecamatan, bersama tokoh agama, pemuka agama, dalam hal ini Bapak Ibu Pendeta yang ada di Kecamatan Sagulung. Juga kami berharap kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus, kontinu, berkelanjutan, dan kalau boleh setiap tahunnya, bahkan mungkin per semester ada pertemuan seperti ini, sehingga keluhan-keluhan, kemudian kalaupun ada kegiatan-kegiatan, program-program baik dari pemerintah maupun dari pemuka agama tersebut, ini bisa tersampaikan, bisa dikomunikasikan, sehingga tentunya kami berharap kami bisa berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan ataupun juga bisa memberikan solusi kepada permasalahan yang mereka hadapi bersama. Dan saya selaku Camat Sagulung juga menghimbau kepada seluruh umat beragama yang di Kecamatan Sagulung, dikarenakan penduduk Sagulung ini yang paling besar di Kota Batam, ditambah lagi dengan komposisi muslim dan muslim juga yang sangat banyak, dan selama ini tidak pernah terdengar ada permasalahan. Semua hidup rukun, hidup damai, dan kami mohon ini tetap dipertahankan. Kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan, mari kita komunikasikan dengan baik, dan tentunya kita sudah ada peraturan-peraturan yang ada untuk mengatur kerukunan tersebut, maka semuanya harus kita kembalikan kepada aturan agar kerukunan yang selama ini terjaga bisa terpelihara untuk selama-lamanya. Sementara itu, menurut Horjani Dewati, komunikasi antar pemerintah dan pemuka agama harus menjadi kebutuhan untuk mewujudkan kerukunan beragama dalam kenyamanan beribadah, sehingga semua sudut pandang yang majemuk itu dapat disampaikan, kemudian didiskusikan untuk menghasilkan sebuah kebijakan terbaik sesuai kesepakatan dan musyawarah bersama. Selain itu, Pendeta Frisli Sihombing yang bertindak sebagai moderator juga menyampaikan bahwa dialog menjadi salah satu penopang untuk merawat, menjaga, memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat yang multi etnik di Kota Batam. Menanggapi kegiatan dialog, Esther Sriliasna, Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Batam, mengatakan dengan adanya dialog permasalahan di tengah pemuka agama, hal itu akan meminimalisir persoalan yang terjadi. Menurutnya, kegiatan ini juga memperkenalkan cara menyelesaikan masalah dengan menjalin komunikasi. Dengan terjalinnya komunikasi, masing-masing unsur lebih mengenal antara satu dengan yang lain dan berfungsinya peran, kewajiban, dan tanggung jawab baik pemerintah dan pemuka agama. Tempat ibadah dengan rumah ibadah beda, Bu? Berbeda. Kalau rumah ibadah, kalau mereka mau mendirikan rumah ibadah, itu harus mengacu pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang tahun 2006 itu. Itu harus dilengkapi seperti fotokopi KTP, 90 umat warga di sana, pengguna rumah ibadah, kemudian dukungan persetujuan dengan tanda tangan, kalau bisa fotokopi KTP warga di setempat, di tempat gereja itu akan dibangun, kemudian itu disahkan oleh RT RW dan sampai ke kelurahan. Itu dia salah satunya kelengkapan administratif untuk rumah ibadah, ya, Bu? Iya, pembangunan rumah ibadah supaya mendapatkan
IMB dari wali kota nantinya. Oh gitu. Berarti SKTL beda dengan rumah ibadah. SKTL itu cuma menerangkan bahwa di situ ada tempat beribadah agama Kristen, iya. Nah, kalau dari Kemenak sendiri ya Bu ya, apakah sejauh ini para pendeta kita sudah memahami itu ya Bu ya? Kalau untuk surat keterangan sudah, makanya saya bilang harus ketika mau melakukan pelayanan ataupun membuka tempat ibadah, mereka harus melapor dulu ke RT RW setempat bahwa mereka akan mengadakan ibadah di situ gitu, sebagai bentuk patuhnya seorang warga negara ketika memasuki satu wilayah kan harus melapor ke RT RW setempat. Itu memang di situ saya sampaikan tentang PBM itu, peraturan bersama menteri itu, sehingga supaya pemerintah daerah di kecamatan itu juga paham akan tugas dan tanggung jawabnya. Para pendeta juga paham tugasnya, apa yang harus dia lengkapi secara administratif. Turut hadir dalam dialog tersebut seluruh lurah Kecamatan Sagulung, Nyoman Ananta Mahendra Kapolsek Sagulung, Ikatan Pendeta Menetap Batam IPMB, dan perwakilan Dandim 0316 Batam.